Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan ngebahas sebuah mobil bekas yaitu adalah Toyota Sienta. Ya, mobil ini masih sangat menarik karena memang sebenarnya saat ini dia tidak memiliki lawan yang signifikan, mengingat mobil ini adalah bisa dibilang menjadi pengganti dari Honda Freed yang sudah dihentikan penjualannya di saat Sienta ini mulai dijual dalam keadaan baru. Nah, sekarang kita lihat kayak apa sih kondisi bekasnya dan masih semenarik apa, serta hal apa aja yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini. Untuk itu, ikuti terus video ini. Nah, yang di samping kita ini adalah Toyota Sienta tipe Q yang merupakan varian tertinggi dari Sienta. Mulai dari penampilannya, mobil ini memiliki penampilan yang lebih mewah, kemudian juga teknologinya yang lebih canggih dibandingkan dengan tipe di bawahnya. Ini adalah tipe yang paling diminati karena kita lihat dari headlampnya sendiri dia terlihat lebih futuristik. Itu juga dikarenakan adalah dia sudah menggunakan proyektor. Dan di belakang bohlam proyektornya ini, dia menggunakan bohlam LED, yang mana untuk saat ini, bohlam LED ini menjadi teknologi yang banyak diinginkan oleh orang, karena model penerangannya, kemudian fokusnya, serta ditambah dengan bohlam proyektornya, membuat penampilan di malam harinya juga terlihat cantik. Dan untuk lampu jauhnya pun dia juga berteknologi LED, sedangkan untuk lampu sen yang memang masih menggunakan bohlam biasa. Begitu juga dengan fog lights-nya yang di sisi bawah ini, dia juga menggunakan bohlam halogen biasa. Kemudian untuk tipe Q ini, dia di bagian depannya, dia memiliki body kit add-on yang mana membuat penampilannya terlihat lebih sporty, lebih gondrong ke bagian bawah, jadi terlihat lebih rendah. Mulai dari bagian sini, Anda bisa lihat, yang membuat penampilannya memang terlihat lebih menarik lah. Apalagi pada saat Honda Freed dijual di tanah air, memang Honda Freed sendiri, walaupun varian tertingginya, dia tidak dilengkapi dengan spoiler-spoiler seperti ini. Kemudian sentuhan chrome yang tidak terlalu berlebihan di bagian depan juga membuat mobil ini terlihat agak elegan. Nah, untuk mesinnya sendiri, Toyota Sienta ini hadir dengan mesin 1500 cc 4 silinder yang berteknologi dual VVT-i. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 107 PS dengan torsi sekitar 140-an Nm. Dan tenaganya itu disalurkan ke roda depan melalui transmisi CVT. Dan memang sebenarnya Sienta sendiri juga hadir dalam versi varian transmisi manual 5 percepatan. Untuk penampilan ruang mesin, mobil ini terlihat rapi dengan cover di bagian sisi atas mesin yang unik bentuknya. Kemudian dia dilengkapi dengan peredam pada bagian firewall serta di bagian kap mesin, tapi memang tidak secara keseluruhan. Kemudian mobil ini juga sistem pengeremannya sudah dilengkapi dengan ABS sebagai standarnya. Ciri khas MPV sliding door dengan ukuran kompak seperti ini membuat banyak orang yang meminatinya pada saat pertama kali keluar, seperti Honda Freed, yang mana Honda Freed juga penjualannya sangat laris sekali, dikarenakan adalah sliding door-nya. Dan kini dilanjutkan oleh Toyota dengan Sienta, yang hadir juga dengan sliding door seperti ini, di mana untuk tipe Q ini juga dia dilengkapi dengan power sliding door untuk bagian sisi kiri maupun sisi kanan, yang membuat mobil ini terasa mewah pada saat membuka dan menutup pintunya masuk ke kabin baris keduanya. Nah, sebelum kita ngebahas soal teknologi itu, mobil ini untuk tipe Q hadir dengan penampilan yang dilengkapi dengan side skirt di bagian samping, yang uniknya side skirtnya ini hanya setengah bagian karena dia tidak full hingga ke bagian belakangnya. Kemudian sentuhan hitam seperti di bagian depan tadi, di mana di bagian depan dia seolah-olah seperti memiliki jenggot pada seorang pria, dan di bagian sampingnya ini dia juga ada sentuhan berwarna hitam di sisi samping. Kemudian juga di bagian pilar-pilarnya ini memiliki sentuhan berwarna hitam yang memang terlihat sangat kontras sekali untuk di warna putih seperti ini. Selain itu, mobil ini dilengkapi dengan kaca spion yang pelipatan secara elektrik, lampu sen di bagian sisi spion tapi memang bukan LED. Kemudian untuk tipe Q ini hadir dengan velg, yang mana ukuran velgnya sendiri adalah ukuran 16 inci yang dibalut dengan ban 195/60. Oke. Kemudian untuk sistem pengeremannya, dia sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan serta di bagian belakang. Dan mobil ini pun untuk tipe Q, dia sudah dilengkapi dengan sistem keyless entry. Jadi anak kunci hanya diletakkan di kantong Anda, dan untuk membuka dan menutupnya dari bagian sisi driver itu
tinggal memasukkan tangan Anda ke sini untuk membuka dan menutupnya menekan tombolnya saja. Oke, untuk penampilan di bagian samping, mengingat mobil ini kompak tapi hadir dengan kaca yang ukurannya serba besar ini membuat rasa pada saat duduk di dalam kabin rasa lega. Nanti kita akan lihat pada saat saya menjelaskan bagian kabinnya. Nah, untuk penampilan di bagian belakang, sama seperti di bagian depan, Sienta ini unik karena hadir dengan sentuhan garis berwarna hitam yang terus menyambung dari masing-masing sisi lampu kiri dan kanannya. Dan memang di sekitar lampunya ini, garis hitamnya ini yang dibuat seolah-olah menyambung. Serta untuk lampu di bagian belakang dia dilengkapi dengan sentuhan LED bar untuk lampu senjanya. Sedangkan untuk lampu remnya, dia tidak terlihat berwarna bohlam merah atau mika berwarna merah, tapi memang dia adalah bohlam LED yang akan menyala merah pada saat Anda melakukan pengereman. Dan untuk lampu mundur serta lampu sennya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Dan untuk tipe Q ini, dia lagi-lagi seperti di bagian depan, bumper di belakangnya ini di sisi bawahnya dilengkapi dengan add-on yang mana membuat sedikit sentuhan sporty, sama seperti di bagian depan, dan juga ada sentuhan warna hitam plastiknya. Dan untuk tipe Q ini dia dilengkapi dengan 2 buah sensor parkir, tapi disayangkan dia tidak hadir dengan kamera mundur. Jadi kamera mundur tidak hadir walaupun dia adalah varian tertingginya. Dan di tipe Q ini dia hadir dengan sentuhan chrome di bagian sisi tengah, garnisnya yang membuat sedikit sentuhan elegan sebenarnya pada mobil ini. Serta memang di bagian belakang ini dia tidak dilengkapi dengan spoiler di sisi atas. Jadi memang modelnya terlihat botak dan hanya ada tambahan add-on di bagian bawah untuk tipe Q-nya. Kaca belakang ukurannya cukup besar juga, dilengkapi dengan lampu rem ketiga di belakang kaca, serta wiper kaca belakang, dan juga ada defoggernya. Kemudian mobil ini kita akan lihat bagian bagasinya. Kita buka. Nah, ini adalah jok baris ketiganya dalam keadaan terbuka seperti ini. Anda masih dimungkinkan untuk membawa 3 buah koper ukuran medium secara sekaligus, atau mungkin 4 galon air mineral secara sekaligus. Dan yang menjadi ciri khas dari mobil seperti ini dan juga Honda Freed adalah lantainya yang rendah yang membuat Anda akan mudah melakukan akses untuk memasukkan barang berukuran besar ataupun berat. Dan sekarang kita akan lihat pada saat jok baris ketiga ini dilipat ya. Karena unik mobil ini tidak sama seperti Honda Freed. Kalau Honda Freed pelipatannya ke bagian sisi samping, sedangkan untuk Sienta seperti ini, dia joknya akan masuk ke bagian jok kolong di bawah baris kedua. Tapi memang pelipatannya sebenarnya cukup sulit. Karena apa? Untuk melakukan agar jok baris keduanya ini bisa rata dengan lantai tengah, jok baris kedua itu harus Anda lipat terlebih dahulu dan dia bisa masuk ke bagian lantainya. Saya peragakan ya. Benar-benar kapasitas bagasinya bisa maksimal, karena kalau di Sienta masih terbatas dengan bagian sisi kiri dan kanan jok yang dilipat, sedangkan ini menjadi luas karena joknya itu benar-benar masuk ke bagian bawah baris kedua yang membuat benar-benar rata lantai dan bisa mendapatkan kapasitas bagasi yang maksimal, tapi memang sedikit mengorbankan kepraktisan dalam hal melipat jok baris keduanya juga. Nah, sekarang kita ada di bagian interiornya nih dari Toyota Sienta. Memang mobil-mobil ini seperti Honda Freed dan juga Toyota Sienta memiliki desain dashboard yang serba unik. Ya, mengingat memang desain mobilnya unik, kemudian juga peruntukannya sebagai sebuah mobil keluarga yang tidak membosankan, membuat Toyota membuat Sienta dengan desain dashboard yang unik dan juga layout yang menarik nih. Oke, kita akan ngebahas dulu soal kualitas materialnya. Standar kualitas materialnya keseluruhannya plastik di bagian dashboard, door trim, kemudian juga di sisi door trim hanya di bagian joknya itu dia dilengkapi dengan bahan fabric, serta di bagian door trim juga hadir dengan bahan fabric yang warnanya sama seperti di bagian tengah joknya. Itu pun hadirnya hanya ya tidak mencapai 1/4 bagian ya, dikit banget di sini, hanya yang tersentuh dengan bagian siku tangan saja. Oke, setelah itu dia memiliki beberapa sentuhan berwarna silver, yaitu di bagian sekitar speedometer, kemudian juga di list sebagian dashboard, di bagian sisi tengah, kemudian juga di tuas transmisi. Ada sedikit sentuhan chrome di bagian sekitar persneling ini, serta di handle pintu, dan warna silver hadir lagi di bagian lingkar kemudi. Kemudian lingkar kemudinya berlapis dengan kulit, ada jahitan berwarna orange yang sama persis seperti bagian joknya, jadi antara orange atau coklat lah kira-kira. Oke.
Kemudian di bagian tengahnya ini dia ada sentuhan berwarna hitam di sekitar head unit, begitu juga di sekitar panel AC digitalnya ini. Dan untuk posisi mengemudi, nah sekarang saya akan membahas soal posisi mengemudinya. Posisi mengemudi dari mobil ini pada saat saya duduk ke dalam kabin, saya merasa bahwa posisi mengemudinya nih dalam keadaan posisi yang paling tinggi nih pada saat ini saya tes. Ini adalah posisi mengemudi yang menurut saya dapatkan di Honda Freed. Honda Freed itu terasa tinggi posisi mengemudinya, tapi pada saat di bagian Sienta saya turunkan ke bawah, barulah terasa bahwa ini terasa rendah, lebih rendah dibandingkan dengan Honda Freed. Kemudian juga dashboard ini terasa menjadi besar, yang mana hampir menguasai pandangan saya ke depan, yang membuat saya malahan terasa kayak kurang percaya diri saat mengemudikan mobil ini, karena mobilnya terasa seperti besar gitu ya. Tapi pada saat saya posisi paling tinggi, barulah ini terasa nyaman buat saya, yang memang postur saya hanya 165 cm. Tapi bagi orang yang posturnya tinggi akan membuat terasa lebih nyaman mengendarai mobil ini ketimbang Honda Freed yang menurut saya lebih tinggi posisi mengemudinya. Kemudian kita lanjut lagi untuk di instrumen clusternya mobil ini terlihat menarik dengan campuran antara analog dan juga ada layar MID, yang mana layar MID-nya ini ada sentuhan beberapa warna di sini yang membuat menarik mata. Untuk layar maksud saya untuk sistem analognya dia menunjukkan untuk putaran mesin dan juga speedometer, sedangkan layar MID-nya ini dia menunjukkan banyak informasi. Di layar MID ini ada jam, kemudian posisi tuas transmisi otomatisnya, temperatur udara luar, kemudian juga odometer, dan juga tangki bahan bakar secara digital. Kemudian untuk mengoperasikan MID-nya ini, dia melalui tombol-tombol yang berada di sebelah kanan lingkar kemudi, di mana dia menampilkan informasi seperti speedometer digital, kemudian juga jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada, kemudian juga ada eco score pada mobil ini, jadi bisa menampilkan bagaimana karakter Anda mengemudikan mobil ini. Itu mulai dari start, cruise, dan stopnya itu bisa Anda lihat di sini. Kemudian juga dia ada recordnya, rankingnya, bahkan itu ada unik sekali. Informasinya banyak banget nih, sampai konsumsi secara rata-rata itu bisa dilihat juga di sini. Kemudian setting pengaturan pada mobil juga bisa dilihat, mulai drive informationnya, kemudian juga pop-up guidance, macam-macam. Ada pengaturan untuk jam, kemudian trip summary, semuanya itu bisa dilihat di sini, sama eco indicator itu juga bisa Anda atur. Kemudian menampilkan lainnya lagi adalah balik lagi ke digital speedometer control. Kemudian juga bisa di sini bisa diatur supaya layarnya terlihat lebih besar untuk jam dan juga temperatur udara luarnya. Oke, kemudian ada lagi informasi yang lebih besar, lebih terlihat nyata, itu juga melalui tombol-tombol ini bisa Anda atur, nanti akan saya perlihatkan di videonya. Oke, lanjut lagi. Sisi sebelah kiri adalah tombol untuk pengaturan infotainment. Sistem infotainment dia dilengkapi dengan head unit layar sentuh, di mana memiliki berbagai konektivitas di sini. Dia ada HDMI, kemudian juga ada USB, ada AUX 3,5 mm, kemudian juga dia bisa memutar radio, dan juga mobil ini dilengkapi dengan sistem mirroring, serta dia juga dilengkapi dengan internet pada saat Anda melakukan tethering dengan smartphone Anda. Jadi benar-benar sebenarnya mungkin bisa dikatakan udah cukup komplit bagi Anda yang nggak terlalu pengen ribet ganti-ganti head unit, karena dia pun juga sudah dilengkapi dengan Bluetooth dan juga ada konektivitas untuk iPhone atau iPod Anda. Oke, lanjut lagi ke bagian bawah. Di bagian bawah ini panel AC digital, pengaturannya hampir full digital kecuali untuk temperaturnya. Temperaturnya ini diatur dengan model putar. Dia sudah ada fitur auto dan pengaturan arah angin untuk ke bagian sisi tengah dan juga ke bagian kaki Anda. Oke, lanjut lagi ke bagian door trim. Di bagian door trim ini ada tombol-tombol untuk power window. Fitur auto hanya untuk bagian driver side saja. Kemudian tombol untuk door lock, tombol untuk pelipatan kaca spion, dan juga pengaturan kaca spion. Sedangkan di bagian belakang dashboard ini, maksud saya di belakang lingkar kemudi, ada beberapa tombol, yaitu pengontrol untuk AC belakang, menonaktifkan dan menyalakan AC belakang, tombol untuk traction control, mematikan traction control, dan dua tombol untuk membuka dan menutup pintu sliding door bagian baris kedua, dan di sini juga ada tombol untuk menonaktifkan power sliding door-nya. Di belakang lingkar kemudi ada dua buah tuas.
sebelah kanan tuas untuk lampu utama, kemudian juga lengkap dengan lampu fog lights dan lampu sen serta lampu dim. Sedangkan sisi kiri adalah tuas untuk wiper kaca depan dan belakang yang dilengkapi dengan intermittent dan ada pengatur interval waktunya untuk wiper kaca depannya. Kemudian lingkar kemudi ini dia juga bisa diatur karena ada tilt steering serta dia memang tidak dilengkapi dengan teleskopik, jadi memang hanya tilt steering saja. Oke, sekarang kita akan ngebahas soal tempat penyimpanan. Tempat penyimpanannya ini dia cukup banyak. Di bagian dashboard sisi kiri model tertutup, ada satu di bagian sisi atas, kemudian satu lagi di bagian sisi bawah dengan ukuran yang cukup besar di masing-masing sisi ini. Dia juga sudah sistemnya opennya sudah model halus seperti itu. Kemudian tempat penyimpanan terbuka di sini dengan ukuran cukup dalam, ada cup holder. Kemudian di sebelah kanan juga ada cup holder, ada tempat penyimpanan untuk uang Anda. Kemudian di masing-masing door pocket juga ukurannya cukup besar dan dia dilengkapi dengan tempat penyimpanan untuk botol minum yang ukurannya juga cukup lumayan. Di bagian tengah ada tempat penyimpanan kartu, tempat penyimpanan terbuka ada 2 buah di sisi bawah dan juga ada cup holder lagi di sisi belakang. Untuk di bagian atas Anda mendapatkan sun visor lengkap dengan cermin, tapi memang tidak ada lampu penerangan. Ada masing-masing reading light, maksud saya ada reading light untuk masing-masing sisi di sisi atas ini. Oke, kemudian kita akan pindah ke belakang. Oh iya, sebelum pindah ke belakang, sistem keselamatan mobil ini dilengkapi dengan airbag pada bagian pengemudi, penumpang, serta seat belt 3 titik untuk masing-masing penumpang. Yuk ke belakang. Inilah fitur yang benar-benar memanjakan untuk penumpang dan juga konsumen dari Sienta karena sistem pembukaan pintu elektrik. Oke, sekarang kita duduk di baris kedua dari Sienta ini. Kita tutup dulu pintunya. Nah, saya agak kecewa dengan Sienta karena tidak sama seperti Honda Freed, yaitu adalah jok baris keduanya. Dia modelnya bukan captain seat, bukan model terpisah yang membuat duduk di bagian belakang ini terasa biasa-biasa aja, tidak sespesial seperti Honda Freed. Kemudian jok di bagian belakangnya ini juga yang membuat Anda kurang nyaman adalah karena kalau di Honda Freed Anda mendapatkan armrest untuk salah dari joknya sendiri masing-masing ada di sisi kanan dan sisi kiri, sedangkan di Sienta ini Anda tidak bisa mendapatkan hal tersebut. Bahkan di bagian door trimnya modelnya polos seperti ini yang membuat Anda jelas ini akan kurang nyaman untuk melakukan perjalanan karena tangan Anda hanya berdiam seperti ini atau ya mungkin menggunakan gantungan tangan di bagian sisi atas plafon ini seperti ini saja. Karena di bagian kanan ini Anda ya gimana ya posisinya kurang nyaman lah pada saat duduk di belakang ini karena tidak ada penyangga tangan Anda. Oke, kita lanjut lagi, kita akan ngebahas soal posisi duduknya. Ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Dan Anda bisa lihat di sini legroomnya masih oke, headroom juga lega sekali, tapi memang sebenarnya jok baris kedua ini bisa Anda atur slidernya dan dimundurkan seperti ini, barulah Anda mendapatkan posisi legroom yang lebih lega lagi. Kemudian headroom juga masih sama, tidak berubah. Kemudian jok baris kedua ini juga bisa Anda atur untuk sudut kemiringan sandarannya dan bisa serebah ini. Nyaman, tapi saya tetap masih lebih membela Freed untuk jok baris keduanya ini. Oke, lanjut lagi. Kemudian penyangga paha, bisa dibilang penyangga pahanya ini dapat tersangga dengan sempurna, hampir sempurna. Kaki Anda bisa masuk ke bagian bawah jok baris pertama. Kemudian dia material joknya sama persis seperti di bagian depan, sedangkan di bagian door trim ini karena tidak ada penyangga tangan, jadi dia tidak dilengkapi dengan material yang sama di bagian door trim. Kemudian di bagian door trim seperti di bagian depan juga hadir dengan sentuhan ala-ala jahitan palsu di sini. Begitu juga seperti di bagian dashboard, sama hadir seperti itu juga. Kemudian di bagian belakang Anda juga mendapatkan AC double blower yang modelnya terintegrasi dengan bagian plafon yang membuat penampilannya terlihat rapi, dan ini benar-benar adalah AC double blower yang sebenarnya karena dia mengeluarkan hawa dingin sama seperti di bagian depan. Hanya bisa diatur untuk blowernya, tapi tidak bisa diatur secara terpisah untuk temperatur udaranya. Oke. Kemudian di bagian belakang ini juga Anda tidak mendapatkan door pocket, hanya mendapatkan tempat untuk meletakkan botol minuman, jadi cup holder di sini, dan hadir juga di bagian sisi sebelah kiri. Kemudian backseat pocket hanya hadir di bagian sisi kiri belakang saja, sedangkan di bagian kanannya tidak ada backseat pocket. Kemudian di bagian tengah ini Anda dilengkapi dengan 3 buah headrest karena memang disediakan untuk 3 orang penumpang secara sekaligus bisa duduk di bagian tengah ini. Dan ya memang belahan di bagian tengah ini
cukup lumayan sebenarnya, tapi tetap bisa diduduki oleh orang dewasa secara sekaligus bertiga di bagian belakang dengan nyaman, karena lantai di bagian bawahnya pun flat, jadi tidak ada tonjolan sama sekali atau tidak ada hump sama sekali di sini. Kemudian seat belt 3 titik juga hadir untuk 3 orang penumpang secara sekaligus di baris ketiga ini. Oke, sekarang kita akan lihat yuk ke baris kedua. Maksud saya tadi baris kedua, dan sekarang kita akan lihat ke baris ketiga. Nah, sekarang kita akan masuk ke baris ketiga, dan mobil ini dilengkapi dengan sistem pelipatan jok baris keduanya, itu one touch tumble. Hanya dengan sekali menarik tuas, joknya akan terlipat secara sempurna seperti itu. Oke, kita tutup dulu pintunya, kita tarik lagi joknya seperti ini, dan tutup dulu. Nah, sekarang kita duduk di baris ketiganya nih. Pada saat duduk di baris ketiga, memang di bagian belakang ini dia hanya mampu untuk diisi oleh 2 orang dewasa secara sekaligus. Untuk 3 orang, menurut saya tidak mungkin dan tidak akan nyaman untuk melakukan perjalanan, apalagi perjalanan jauh. Dan ini adalah posisi jok baris kedua dengan posisi dia slidernya hampir full ke bagian sisi belakang, tapi saya masih mendapatkan kaki yang nyaman, tidak ditekan oleh sandaran baris kedua ini. Tapi memang tidak ada jarak sama sekali untuk legroomnya, dan postur saya hanya 165 cm. Mungkin kalau orang yang memiliki kaki yang lebih panjang dengan postur tubuh yang lebih tinggi, jelas ini akan mengganggu dan mungkin harus memajukan jok baris keduanya, slider jok baris keduanya. Tapi uniknya adalah kaki bisa masuk ke bagian bawah jok baris kedua, jadi posisinya tidak terlalu menekuk dan dia hampir menyangga paha secara sempurna untuk jok baris ketiganya ini. Kemudian sandarannya ini bisa diatur sudut kemiringannya, dan ini posisi yang defaultnya posisinya agak tegap, kurang nyaman menurut saya. Posisi seperti inilah baru yang akan membuat Anda terasa nyaman saat melakukan perjalanan. Dan di bagian belakang ini Anda mendapatkan 1 buah cup holder untuk di bagian sisi kanan, sedangkan di sisi kiri juga mendapatkan 1 buah cup holder. Kemudian di sini juga sebenarnya bisa dilakukan tempat penyimpanan, tapi mungkin hanya untuk meletakkan smartphone Anda. Dan di sisi belakang ini Anda untuk sistem keselamatan dia dilengkapi dengan seat belt 3 titik. Dan kacanya di sini pun juga ukurannya cukup lumayan, tidak membuat Anda tidak terasa sempit atau kurang nyaman, apalagi bagi Anda yang memiliki claustrophobia. Nah, tertarik untuk membeli mobil ini, hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Hal yang harus Anda perhatikan sebenarnya, mengingat Sienta ini masih dalam usia yang terbilang muda, tidak terlalu banyak. Mungkin yang Anda perlu pastikan adalah mobil ini tidak bekas tabrakan, tidak bekas kerendam, dan juga mengingat mobil-mobil seperti ini yaitu berkonfigurasi penggerak roda depan, perhatikan juga engine mounting, mengingat engine mounting ini memiliki beban yang cukup berat, apalagi apabila Anda sering melewati jalan berkontur buruk. Engine mounting ini selalu menjadi impact terakhir pada saat Anda melewati jalan berkontur buruk, selain di bagian kaki-kakinya. Selain itu juga, perhatikan juga pada saat Anda melakukan test drive, dengarkan apakah ada terasa atau terdengar suara dari bagian lingkar kemudi, mengingat mobil ini dilengkapi dengan sistem EPS atau alias Electronic Power Steering, yang mana steering rack-nya ini sering kali banyak masalah. Dan apabila Anda melakukan perbaikan, saat ini saya dengar sudah bisa melakukan perbaikan EPS, tapi memang tidak bisa 100% sempurna. Beberapa teman-teman saya sudah melakukan perbaikan EPS, tapi rasanya terasa sedikit berat di bagian lingkar kemudinya. Dan apabila Anda ingin merasa sempurna lagi, saat ini memang EPS tersebut masih harus diganti secara utuh 1 unit.